Selamat pagi, di video ini saya akan bandingkan keuntungan ketika kita menyimpan uang di reksadana dengan di rekening tabung. Sebelumnya, saya juga sudah pernah buatkan video perbandingan reksadana dengan tabungan di Bank BRI, Bank BCA, dan juga di Bank Mandiri. Dan hasilnya sangat beda jauh karena di bank-bank besar atau kita biasa menyebutnya di bank buku 4, bunga yang diberikan terbilang kecil jika dibandingkan dengan bank-bank yang lebih kecil. Di sini saya akan membandingkannya dengan bank buku 3, yaitu dari Bank BJB dan Bank DKI. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membuka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Untuk saat ini, ketika kalian ingin berinvestasi di reksadana, caranya cukup mudah. Kalian tinggal download aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Kalian bisa download di Google Play maupun di App Store, seperti itu. Saya akan coba tampilkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online. Misal di aplikasi Bareksa. Jadi selain kita bisa berinvestasi reksadana di aplikasi ini, kalian juga bisa membeli emas digital serta obligasi negara secara langsung. Dan metode pembayarannya juga sudah sangat mudah. Kalian bisa menggunakan OVO. Untuk yang lainnya yaitu di Tokopedia. Jadi selain kita bisa berbelanja online di Tokopedia, kita bisa membeli reksadana. Tetapi yang menjadi catatan di Tokopedia, hanya ada satu jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang. Jadi untuk reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran maupun reksadana saham tidak terdapat di Tokopedia. Untuk aplikasi lain misal di Bibit. Jadi ini adalah aplikasi khusus untuk membeli reksadana dan cocok untuk pemula karena ada fitur yang namanya Robo Advisor. Jadi kita tidak perlu menganalisa suatu produk reksadana, kita sudah mendapatkan rekomendasi reksadana terbaik yang bisa kita beli. Dan metode pembayarannya juga sangat mudah, kita bisa menggunakan GoPay dan link aja. Untuk aplikasi lain misal di aplikasi Tanam Duit dan juga di aplikasi Ajaib. Tentunya masih banyak lainnya, kalian bisa cari sendiri aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Dan pastikan ketika kalian menggunakan aplikasi tersebut sudah mendapatkan lisensi atau izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jika kalian ingin tahu tutorial cara membeli reksadana secara online, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Di sini saya berinvestasi di reksadana pasar uang. Saya memilih manajer investasi Sukor Asset Management dengan produknya Sukor Invest Money Market Fund. Adalah aplikasi Bibit, salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membeli reksadana. Untuk mengetahui keuntungan di reksadana ini, kita bisa scroll ke bawah, kemudian masuk di pilih reksadana sendiri, kemudian pilih di pasar uang. Saya berinvestasi di Sukor Invest Money Market Fund. Kita klik di sini dan ini adalah penjelasannya atau detailnya. Jadi untuk 1 tahun terakhir keuntungan yang kita dapat yaitu 6,92%. Dan total AUM ini adalah dana kelolaan. Jadi si manajer investasi atau produk Sukor Invest Money Market Fund itu sudah mengelola dana 6,67 triliun. Jadi sudah mengelola dana sebanyak itu. Ini adalah jenis reksadana pasar uang dengan tingkat resiko rendah. Seperti
seperti itu. Ini adalah manajer investasi Sukor Asset Management dengan minimal pembelian 100.000 dan biaya pembelian gratis, penjualan juga gratis, seperti itu. Ini untuk alokasi aset yaitu 49,03 di deposito dan 50,97% di obligasi dengan sisa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Ini adalah top holding, dan jadi manajer investasi ini mempunyai deposito di obligasi Indah Kiat Club, obligasi Indonesia Exim Bank, obligasi Pupuk Indonesia Holding, dan obligasi atau TD. TD ini deposito Bank BJB Syariah dan deposito Bank DKI, seperti itu. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa klik di fun fact sheet dan prospektus yang ada di bawah. Jadi ini adalah keuntungan secara historikal ya, yaitu 1 tahun terakhir keuntungannya yaitu 6,95%. Jadi misal kita berinvestasi 1 juta, selama 1 tahun kita mendapatkan keuntungan 69.500. Jadi ini sangat kecil ya, tetapi ini cukup besar ketika kita membandingkannya dengan instrumen investasi yaitu rekening tabungan, atau ketika kita menyimpan di tabungan, kita bandingkannya dengan di reksadana pasar uang. Jadi untuk reksadana pasar uang jangan dibandingkan dengan instrumen investasi saham dan obligasi. Ini adalah perbandingannya. Saya akan bandingkan bunga tabungan yang pertama yaitu dari Bank BJB atau Bank Jabar Banten. Jadi misal kita punya uang di bawah 1 juta, maka kita akan mendapatkan bunga 0%. Kalau 1 juta sampai 50 juta 0,7%, 50 juta sampai 500 juta 0,85%, dan 500 juta sampai 1 miliar 1,2%, sedangkan di atas 1 miliar itu 2%, seperti itu. Dan ini adalah untuk bunga tabungan dari Bank DKI. Kalau di bawah 1 juta itu 0%, 1 juta sampai 10 juta 0,75%, 10 juta sampai 50 juta 1%, 50 juta sampai 500 juta 1,25%, 500 juta sampai 1 miliar 1,75%, dan di atas 1 miliar 2%. Nah, ini bisa kita lihat ketika kita berinvestasi di reksadana yang saya pilih tadi produknya, return atau keuntungan RDPU saya 6,95%. Ini sangat jauh juga jika dibandingkan dengan bunga tabungan dari Bank BJB dan Bank DKI. Jadi misal kita bahkan ketika kita punya uang 1 miliar, bunganya hanya 2%. Kalau di reksadana pasar uang itu 6,95%, seperti itu. Jadi perbandingan juga masih sangat jauh meskipun kita membandingkannya dengan bank yang lebih kecil, seperti itu. Dan juga di bunga tabungan juga kena pajak. Jadi misal keuntungan tadi 2%, itu dipotong pajak 20%. Jadi lebih kecil lagi. Jadi returnnya, keuntungannya jauh lebih besar reksadana pasar uang. Tapi di reksadana, contohnya di reksadana pasar uang, tentunya mempunyai kelemahan. Jadi misal kalau kita taruh uang di rekening tabungan, kita bisa ambil kapan saja. Sedangkan kalau kita berinvestasi di reksadana, pencairannya membutuhkan waktu. Jadi misal kita membutuhkan uang, kita menjual reksadana dan kita akan menunggu 2-7 hari. Sedangkan kalau di rekening bank kita bisa langsung ambil saat itu juga. Ini adalah total hasil investasi saya. Saya sudah berinvestasi sekitar 800 ribuan. Jadi sudah berjalan 2 bulan. Di sini ada 2 portofolio, yaitu dana tabungan dan dana pensiun. Jadi untuk dana tabungan ini untuk produk resiko rendah, yaitu
reksadana pasar uang dan reksadana obligasi. Sedangkan untuk dana pensiun ini untuk investasi resiko tinggi, yaitu saya tempatkan reksadana saham dan reksadana indeks. Di sini masih bisa terlihat hasil investasi saya di reksadana saham itu masih negatif, yaitu min 16.000. Sedangkan untuk di reksadana pasar uang dan reksadana obligasi itu plus 9.900. Untuk ini nggak masalah karena ini untuk jangka panjang, jadi untuk dana pensiun jadi sekarang minus tidak masalah. Kemudian kita masuk ke dana tabungan, dan ini adalah hasil investasi saya. Jadi saya berinvestasi 200.000 di produk Sukor Invest Money Market Fund dan sudah mendapatkan keuntungan Rp2.367, atau kalau dipersenkan 1,18%. Jadi berinvestasi 200.000 berjalan 2 bulan mendapatkan keuntungan Rp2.367.